Hai, jadi belum yang kenal gue, kenalin nama gue Satrio, gue ayat 17, gue mau cerita-cerita sedikit tentang beberapa hal. Pertama, jadi gue diminta cerita tentang gimana gue juara sociopreneur business plan. Nah, ini sebenarnya ceritanya rada nggak nyambung gitu kan, business plan sama gue anak AE kenapa tiba-tiba ikut business plan. Nah, jadi semuanya itu beneran tiba-tiba. Jadi gue punya teman SMP. Nah, dia tuh anak SBM. Dia tiba-tiba ngajak gue untuk ikut lomba bisnis plan. Terus gue kayak, wow, oke, menarik. Gue belum pernah ikut lomba di kuliah kan, jadi gue pengen nyoba gitu. Meskipun gue juga basic banget untuk tahu tentang bisnis plan itu. Gue ngambil manrek paling dulu, cuman kayak ya udah gitu kan, cuman tahu bisnis model kanvas tuh kayak gimana bikinnya. Jadi kayak ya udah, gue cupu, beneran cupu gitu. Tapi jadi gue ditarik, satu tim tuh cuman bertiga, dan lombanya tuh ketika gue ditarik langsung besoknya tuh lomba langsung, padahal itu tuh belum bikin bisnis model kanvasnya, belum bikin apapun, pokoknya beneran hamin satu lomba berangkat besok, terus belum bikin apa-apa gitu, beneran kayak chaos banget itu tuh. Nah, terus ya udah, waktu gue tuh ditarik bahkan eh, siang-siang. Jadi siang terus sore sampai malam gue diculik ke Koftov Siliwangi dulu waktu itu, makanya mungkin gue sering ke Koftov ya. Jadi gue diculik di Koftov, ngerjain sampai Koftovnya tutup, terus diusir pindah ke ramen yang di sebelah McD Dago. Gue ngerjain BNC itu. Terus sayangnya tuh gue nggak bisa ikut lomba ke Jakartanya gara-gara ada praktikum IPE waktu itu. Terus susah lah untuk izinnya tuh pokoknya izinnya cukup ribet, jadi gue nggak jadi ikut gitu. nggak ikut ke sana, cuman nama gue numpang gitu, gue tetap ngerjain kan. Terus ya udah, tiba-tiba tuh gue juara untuk sociopreneur itu. Ya, itu salah satu yang oke, gue berasa cukup bangga dengan capaian yang gue hadapin itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikut lomba apapun, ya udah ikut lomba aja, meskipun itu tuh bukan ranah AE mungkin ya. Gue menang bisnis plan itu bisnis plan, dan bisnis plan gue adalah tentang alat bantu untuk anak disabilitas gitu. Jadi gak nyambung banget sama AE-nya. Bahkan itu lebih ke ada elektro-elektronya lah dikit gitu. Cuman ya udah, alhamdulillahnya bisa menang, dan gue senang sih dan itu. Terus yang kedua, gue mau cerita juga tentang apapun dia KMPN ya. Jadi gue mau cerita, gue tuh dulu anaknya, kan jadi gue anak Axel waktu SMA-nya. Ketika gue SMA, gue beneran gak ada kepanitiaan apapun. Terus ketika gue TPB, gue ikut suatu unit, terus ya udah gue aktif di unit itu kan selama kaderisasi. Nah, terus pas tingkat 2, teman gue tuh ada yang aktif di KM, enggak sih, kepanitiaan ini, mentor. Terus kayak ya udah, gue dekat sama dia. Cuman lama-lama tuh gue tuh mulai merasa gitu loh, kayak ketika tingkat 2 gue merasa kalau misalkan gue cuman anak yang belajar doang kerjanya. Gue ngerasa gue anak yang kupu-kupu. Sebenarnya gue nggak kupu-kupu, cuman gue ngerasanya gue nggak punya capaian. Terus gue ngerasanya beneran at my lowest point at that time. Gue ngerasa kayak gue nggak self worthy. Nah, terus sementara teman gue tuh kayak aktif gitu kan, tiba-tiba dia kader atau ngapain gitu, sementara gue kayak kerjanya belajar 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 belajar. Jadi kayak sedih lah gitu. Terus ada suatu ketika kita lagi mau persiapan ujian, dia tiba-tiba bisa ngerjain soal, terus gue nggak bisa. Gue ngerasa kayak anjir, lu bego banget. Ini temen lu sibuk di kepanitiaan bisa ngerjain soal ini, sementara gue yang kerjanya belajar doang nggak bisa. Itu gue beneran, jujur gue nangis di SC itu. Beneran wah, sedih banget, gue beneran nangis. Terus ya udah, akhirnya gue waktu itu beneran sedih. Terus uh,
mungkin berbulan-bulan gue kayak gue bingung harus ngapain. Gue ngerasa I compared too much to him. Terus sampai suatu ketika gue kayak ngerasa oke, udah cukup. Lu nggak boleh ngerasain kayak gini lagi. Gue nggak mau ada di posisi ini. Itu beneran kayak it's enough, oke? Nah, jadi gue ngebikin list gitu, gue mau jadi apa di dalam setiap semester. Kayak gue nulis gue mau jadi Dunlap, gue mau ikut lomba aero Aksan waktu itu, tapi gak keterima juga. Tapi gue keterima di URO. Terus ya udah, gue bikin list gue mau jadi Kordas LFD dan semuanya gue tulis. Setiap semester ada capaian yang gue kejar, terus gue kejar itu satu-satu. Alhamdulillahnya gue Dunlap kekejar, gue ikut lomba, terus lomba Komurindo Combat gue kekejar. Habis itu gue juga jadi Kordas kekejar, dan gue ngerasa self worthy gue langsung naik gitu sih. Kayak gue ngerasa oke, gue menjawab self doubt gue menjawab ketidakyakinan diri gue atas anxiety itu. Jadi untuk kalian yang merasa sedih dan merasa tidak self worthy, it's okay, take your time. Kalian tulis apa masalah kalian, terus coba kalian bikin plan untuk keluar dari masalah itu. It's really life changing for me. Beneran, gue beneran gitu. Terus yang ketiga, pesan gue untuk kalian adalah, ini meskipun gue masih umur 20, cuman ya udah ya, cerita aja. I'm gonna tell you that in your 20s it's gonna be full of crossroads, okay? The 20s are in that time where you're really getting acquainted to self-doubt. Kalian bakal ketemu self-doubt di mana aja, dan it's gonna be hard. I'm not gonna lie, it's going to be hard. I know that. I'm sure of that. Kalian misalkan nanti udah wisuda, terus belum dapat kerjaan berbulan-bulan, atau misalkan kalian lulus IPK-nya nggak cum laude padahal targetnya cum laude, atau misalkan ada masalah di TA atau ada masalah keluarga, pokoknya kalian umur 20 akan menghadapi hal-hal yang susah umur 20-an, okay? But one thing you have to know, you have to keep those moments of doubts only moments, because you need to get moving. Kalian harus tetap jalan, harus tetap cari jalan keluarnya. Terus sooner or later kalian akan lebih kuat, okay? Jadi coba saran aku, perkuat diri, persiapkan mental. It's going to be hard for the next few years, tapi lama-kelamaan ketika kalian merasa self-doubt atau merasa tidak yakin terhadap kemampuan kalian, coba kalian pikir deh, kalian udah seberapa sering sih mengalami itu, terus lihat hasilnya, somehow you manage to survive. So I just want you to hold on to that thoughts. Keep, kalau misalkan kalian akan survive, you've been through hell a million times and you survive it, okay? Jadi kalau misalkan kalian menghadapi hell, another hell, aku yakin kalian akan bisa. Oke, udah gitu aja. Terima kasih. Doain ya, semoga hidup kita semua aman. Semoga cita-cita kita tercapai. Dadah.